Oke, jadi kemarin kan kita bikin konten di pasar maling ya, hunting gadget di pasar maling, dan responnya bagus. Banyak dari kalian yang minta saya untuk hunting di Malang juga, tepatnya ada di Pasar Comboran. Dan akhirnya kita kemarin ke Pasar Comboran dan saya dapat barang-barang yang cukup menarik. Salah satunya powerbank gesek ini. Tapi buat yang belum tahu Comboran, Comboran menurut Times Indonesia adalah pasar loak yang paling besar di Jawa Timur. Buat yang bukan orang Malang, pasar Comboran itu letaknya ada di Jalan Muhammad Yamin, deketnya Pasar Besar Kota Malang. Cari aja di Google itu. Tapi buat orang Malang yang sampai nggak tahu pasar Comboran, wah mending merantau aja deh kemana gitu ya. Karena pasar Comboran itu terkenal banget. Nah, jadi ini Comboran ya. Dari tadi kalau kita lihat sepanjang perjalanan, jadi pasar loak terbesar di Malang itu namanya Comboran. Cuman saya lagi muter-muter sama lihat ada gadget gak sih? Karena dari tadi saya lihat ada ban, TV jadul, helm. Kalau gadget spion, oh ini ada gadget deh. Ini tuh, coba kita lihat nanti ya. Tapi pasti orang Malang juga banyak yang belum tahu deh kenapa namanya kok Pasar Comboran. Kalau kita ngomongin kenapa namanya Pasar Comboran, wah sejarahnya lumayan panjang. Jadi dulu, sekitar tahun 1900-an, Comboran itu bukan didesain untuk pasar. Jadi Comboran itu adalah tempat kayak stasiun, atau istilah dulunya itu tram. Jurusan rutenya itu Malang Singosari. Dan karena stasiun pasti banyak kayak semacam ya transportasi lain yang juga ngetem di situ. Salah satunya adalah dokar. Kalau nggak tahu dokar itu bahasa Indonesia dokar apa nih? Delman ya, yang ada kudanya itulah. Makanya kalau kita ke Comboran, selain banyak barang loakan yang unik di situ, banyak orang yang jualan tapi kayak agak ekstrim karena jualannya itu di pinggir rel kereta. Bahkan ada juga yang di tengah rel kereta. Tapi kalau ke sana sih udah nggak usah khawatir karena saya yakin sih keretanya itu udah nggak aktif. Kata Tito sih kemarin keretanya aktif, tapi saya nggak percaya karena banyak orang yang jualan terlalu berdekatan dengan kereta dan ada beberapa rel kereta yang bagian tengahnya juga udah hilang, udah dibangun kayak semacam tempat. Jadi nggak mungkin dong ada kereta. Atau mungkin. Coba yang orang Malang emang beneran ada kereta aktif gak sih di situ? Balik lagi kenapa namanya Comboran, itu kan tadi stasiun, terus banyak dokar, banyak delman, dan banyak kuda-kuda yang dikasih makan dan juga minum di situ. Nah, istilah Jawanya ngasih makan dan minum kuda itu adalah nyombor. Sampai akhirnya berkembang jadi Nyomboran, sampai akhirnya sekarang dikenal dengan Comboran. Biar enak aja pronunciation-nya. Kalau nyombor itu kan kayak aneh ya. Dan yang menarik ya, tetap saya kutip dari Times Indonesia, awalnya di situ itu sebenarnya bukan semuanya langsung jual barang loak gitu, enggak, tapi di situ ada pabrik. Yang pabrik ini selalu jual barangnya di area Comboran kalau barangnya itu reject atau nggak layak untuk dijual di pabrik. Tapi lama-kelamaan selain barang reject, ada orang-orang yang datang ke situ buka stand terus jual-jual barang-barang yang bekas, kayak contohnya pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Di sini tuh semuanya ada, lengkap, dan kayak udah ditata gitu. Jadi area sini, misalkan kalian butuh keperluan rumah tangga, kalian cari setrika bekas, ada. Magicom bekas, ada. Kompor bekas, ada. Tabung LPG bekas pun juga ada. Wajan-wajan perpancian yang loakan bekas, di situ semua juga ada. Mau cari keperluan tukang, contohnya kayak Grendo. Grendo itu bahasa Indonesia mungkin Grenda ya. Ya pakai aja lah. Karena biasanya bahasa Jawa itu O sama A gitu doang. Grendo, terus bor. Terus juga ada kayak semacam mesin las ya, peralatan pertukangan di situ ada. Keperluan otomotif, wah malah lengkap di sini. Knalpot, pelek, ban, terus juga dek-dek sepeda gitu ada. Jadi kalau misalkan motor kalian kecelakaan dan belum diasuransikan, butuh part, ke situ aja banyak. Bahkan mesin-mesin diesel, mesin-mesin mobil, part-part yang kalau misalkan kita inden itu lama, kita cari itu sulit, di Comboran ada. Kalau gadget kemarin pas saya kesana sih malah nggak terlalu banyak ya, cuma ada beberapa, satu, dan juga Mas Gundul. Nah Mas Gundul ini yang jualan powerbank yang akhirnya saya beli karena unik. Powerbank ini dia nggak pakai baterai, jadi dia pakai kayak tenaga gesek. Harus diputar dulu kayak gini, baru dia bisa ngecas. Harganya juga cukup terjangkau, 25.000. Terus ada powerbank yang solar kayak gini juga 25.000. Cukup terjangkau. Mas nggak punya komunikator mas? Nokia lama sih. Nggak ada. Ini powerbank yang unik. Nah, kayak traveling sampean kalau nggak bisa tinggal diputer lah. Antik modelnya. Iya dong, YouTuber ya kudu duwe ngene. Muter ya. Antik ta, Sam? Ya apa iki Mas cara kerjanya? Yo, cara kerja ngene. Disambung kabel. Nah, ini tinggal puter. Keselan. Lele sampai 100% lagi. Dewe. Drag. Oh iya kabel lo. Isi kan? Itu jangan tuh loh. Ya. Yang isi ya. Isi ya. Iya, makanya antik sampean. Kesel. Ini kalau naruh gini mas, nah ini ditepuk, nah, oke gantung. Oke.
Oh, mana sing kuning-kuning, Mas? Mobil ya kan. Iki apa, Mas? Iki lho. Tapi nggak sinar matahari. Surya. Iki selawe pisan. Oh, Mas. Iki selawe pisan. Enggak apa-apa wis zaman kok. Lawe bisa nek tak coba nanti. Nah, iki Mas, Rebu Mas. Kata. Oh, gitu. Tapi iki dicas biasa ya, Mas? Yo bisa ta Mas, lecas biasa sampean balik ngene Mas. Nah, iki kan balik ngene. Nah, Oke. saya dulu. Nah, iki. Nah, iki mlebu. Siap. Oke. Baru. Wis, alhamdulillah. Mas. Matur suwun, Mas nggih. Siap. Unik monggo. Ke Mas Gundul Jomboran. Dari Mas HP Gundul mati Jomboran. sampai HP urip yo. Servis iso dikini, Mas. Apa iki? Misal servis HP rusak. Wah, Gak iso iso. aku Mas. Oh, gak iso. Aku cuma jual beli. HP ini apa ya Mas? Enggak, aku kenal misal nong servis cek ini. Oh, Kan nggak apa-apa. Sama info sini nggak apa-apa. Mas Gundul, tempatnya di Mas Gundul ngarepe HP di pasar. pasar. Nah, Barat. yang butuh HP second normal. Lah ini masih main gak Gundul. Apa itu? Kok Mas Gundul tapi gak Gundul? Loh, Komunikator wis jarang ya, Mas? jarang Mas. Aku bahasa oleh mas. Biasa oleh. Jarang oleh. Iku mati Sam. Seri-serian aku. Mati iku. Tapi kayak tak kayak hiasan aja nih. Jadi golek sing Aku gak ada orang sing nampani kok mas. masih mati gak apa tapi fisiknya sih apik. Malah itu yang dilirik uang yang tidak musik gitu. Iya. Motorola ngono kan ya sing lawas-lawas. Mas tak muter-muter matur suwun Mas nggih. Makasih Mas ya. Monggo, Mas. Monggo. Mas, melbrono kaneng dodol lah. Mleten rel-rel iku mboten dodol. Oh, kurang su. Ya, kurang su tuh. Jadi kata Masnya harusnya jam 7 pagi ya. Kalau jam 7 pagi itu di rel-rel kereta situ banyak yang jual. Kita karena saya tadi bangun jam 11. Jadi ya next time lah kita coba yang pagi banget. Sekarang kita coba ini akhirnya kita dapat powerbank yang lucu ya. Diputer. Misi saya sih sebenarnya ke Pasar Maling, Pasar Comboran, terus juga pasar-pasar bekas. Nanti ke depannya saya tuh sebenarnya pengen cari Nokia E-Communicator. Ya yang pasti sih nggak mungkin saya pakai karena ya udah terlalu jadul, nggak bisa 5G, nggak bisa digunakan untuk WhatsApp. Ya rencananya sih mau saya pajang aja. Saya mau cari N-Gage, Motorola yang lama-lama terus saya pajang di almari gitu. Sayangnya pas di sana saya nggak nemu sih. Mas Gundul ini juga jualannya udah HP-HP yang kekinian sekarang, yang smartphone semua, yang layarnya udah touchscreen. Ada beberapa tapi ya HP fitur phone yang menurut saya nggak cocok kalau digunakan untuk koleksi. Dan kebetulan saya itu lagi pengen bikin kayak semacam cafe rumahan kecil-kecilan yang konsepnya itu vintage. Jadi kemarin saya nemu salah satu toko yang menurut saya pas untuk konsep cafe rumahan saya. Jadi vintage, di situ banyak kayak semacam proyektor lama, Nintendo ada, terus mesin ketik ada, TV tabung yang pakai kayu juga masih ada. Sayangnya penjualnya itu nggak bintang 5, nggak ramah gitu ya. Niku pinten? Nggih. Mesin tek iku ah. Nggih. 200. Sangat kurang, Pak. Lah niku napa nggih, Pak? Sing kayak printer nih. Mesin itu iki. Ya sing TV toko kayu zaman biyen enten apa? Sing jwadul. Ono iki normal. Ngono kayak enak. Iya. Jam. Ah iki apik gitu. Bentul. Oh iya. Iku lagi rotok. Rame tuh. Rotok. Kamu malah rokokan gitu. Kamu malah rokokan. Iya. Pak, telepon niku pinten, Pak? Telepon puter niku. 250 larang rek. Murah di online. Dan akhirnya saya putuskan karena penjualnya nggak ramah dan nggak bisa dinego, jadi ya nggak deh. Saran saya kalau pengen datang ke Pasar Comboran, datangnya pagi sih ya. Kalau kata Mas Gundul kemarin harusnya jam 7. Jam 7 itu udah banyak di rel kereta situ yang jualan dan saya kemarin bangunnya jam 11. Jadi ya udah dikit yang jualan di situ. Next lah ya kita datang agak bagian. Tapi ternyata saya suka loh konten-konten kayak gini, seru. Jadi pas saya datang ke sana itu juga semangat gitu. Ya kalau misalkan kalian ada tempat yang pengen kita kunjungi, tulis aja di kolom komentar. Dan terakhir saran saya kalau misalkan mau datang ke pasar loak manapun sebenarnya ya. Kalau misalkan bawa mobil, parkirnya yang agak jauh. Jadi jangan sampai ada penjual yang tahu kalau kita bawa mobil. Bukan takut begal, tapi biar harganya itu bisa lebih murah. Sama juga dengan fashion. Kalau kita ke sana, itu kemarin fashionnya gembel. Saya pun juga gembel pakai sandal biasa aja. Bukannya takut begal sih ya, karena di sana pasti aman. Tapi takutnya kalau kita nego dengan pakaian kita yang super fancy,
itu nggak bakalan dikasih sama penjualnya. Terus yang ketiga, kalau bisa bawa temen yang bisa bahasa Madura. Kenapa harus bawa temen yang bisa bahasa Madura? Karena Madura itu kekeluargaannya bagus banget. Jadi mereka itu kayak kental banget. Kalau misalkan tahu ada orang Madura yang mau beli, pasti dikasih murah. Terus saran keempat, teliti sebelum membeli. Karena ini pasar loak, ya semuanya dijual bekas. Kadang barang baru aja ya ada yang lolos quality control, apalagi kalau barang bekas. Nanti dicoba di pasar loak atau di Comboran sana bisa, sampai rumah nggak bisa kan rugi ya. Atau minimal ya minta garansi personal lah, seminggu mungkin. Terus yang kelima, nego sampai jadi. Jangan sungkan untuk nego, karena ya udah biasa di pasar Comboran untuk nego-negoan. Kemarin aja saya sempat juga ada orang yang nego itu sampai kayak mau tengkar gitu ya negonya ya. Jadi agak ngeri juga, tapi ternyata di sana udah terbiasa negonya sambil teriak-teriak kayak gitu. Jadi itu adalah pengalaman saya hunting barang di pasar Comboran yang akhirnya saya dapat powerbank yang unik ini. Jadi kalau misalkan baterainya habis, saya tinggal gulung-gulung dan juga bisa pakai solar flat kayak gini. Kalau kalian punya pengalaman hunting di pasar loak atau di pasar bekas manapun, coba deh tulis di kolom komentar experience-nya menyenangkan atau enggak. Kalau saya kemarin sih menyenangkan ya. Saya Diki Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.